Halo Tribuners dan Sobat WK, kali ini super prediksi Euro 2024 bakal ngebahas pertandingan terakhir dari grup C, yaitu Inggris versus Slovenia dan Denmark versus Serbia. Ini pertandingannya akan digelar pada lusa, yaitu Rabu 26 Juni 2024 dini hari. Dan untuk membahasnya, saya Giok Mehwan sudah bersama dengan Bung Rapsanjani. Hai Mbak Ge. Hai Bang, dan juga Bung Ian Kasela. Inggris bro, ini KW berapa nih? KW berapa? Inggris bro, Inggris. Kali ini Ian Kasela ganti profesi ya. Iya, Inggris. KW berapa ini? Aduh. Ya, Inggris. Ada Bung Willy. Nah, di sini Bung Raf bakal menjagokan Slovenia dan Denmark, sedangkan Bung Willy bakal menjagokan Inggris dan Serbia. Kita bakal bahas yang pertandingan pertama dulu kali ya, Inggris versus Slovenia. Mungkin dari Inggris dulu nih, karena kan dijagokan untuk menjadi juara. Gimana nih kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, apakah optimis untuk melawan Slovenia? Bang Gigi, ini kok gelap ya? Kacamata bisa dilepas. Oh iya, lupa. Mas pakai aja, biar nggak silau. Inggris di mana ya? Waduh. Inggris di mana ya? Nggak tahu deh, dijagokan tapi ternyata katanya Bang Will. Gimana nih? Aduh, di mana Inggris? Aduh. Inggris ini memang tim yang memiliki pemain bagus, tapi pelatihnya yang agak-agak gitu ya. Agak-agak gimana gitu ya. Banyak pemain yang potensial, cuman ya gitulah pelatihnya lah, tahu sendiri lah. Apalagi kemarin lawan Denmark itu kan seharusnya Inggris sudah bisa menang, tetapi kan kemudian bermain bertahan dan akhirnya rela bermain imbang. Dan ini memang di pertandingan terakhir ini Inggris harus melakukan evaluasi, di mana Gareth Southgate memang harus memasukkan pemain-pemain yang memang lagi gacor. Iya, harusnya. Kayak Kobbie Mainoo, Cole Palmer itu memang harus dimainkan, dan Harry Kane juga sebenarnya harus diganti tuh, Harry Kane tuh. Harry Kane harus diganti sama Ollie Watkins mungkin. Kenapa emang dua orang itu? Ya, Ollie Watkins ini pertama memang punya kecepatan. Striker Aston Villa ini memang punya kemampuan berlari dengan cepat, dan ini juga sama dengan tipikal gelandang Inggris yang memang suka mengumpan dengan umpan terobosan kayak Jude Bellingham atau Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, dan ini memang cocok memang kalau misalkan Harry Kane diganti dengan Ollie Watkins. Oke. Nah, tapi kalau Slovenia sendiri, ini kan Inggris dijagokan terus nih, Bung. Gimana? Apakah masih pede ngelawan Inggris? Pertama dulu nih, nah, kenapa Bung Willy itu mengenakan kacamata hitam? Karena dia udah melihat kegelapan nih. Dia udah melihat kegelapan. Inggris ini udah kelihatan nih kegelapan nih, era-era kegelapan ya saat ini. Nah, itulah alasan Bung Willy mengenakan kacamata hitam. Iya, kacamata hitam. Ya, itu tandanya kan biasanya berduka ya. Nah, itu. Nah, iya, jadi karena memang tekanan di sini di Inggris. Ya, kalau tadi ya mungkin menyalahkan ya pelatih, ya silahkan aja gitu ya. Ya bagi saya siapapun pelatihnya, kalau memang pemainnya bisa, gacor mah tetap bisa gitu. Lihat dong Slovenia. Nah, Slovenia ini memang tim yang udah datang ke Euro di grup C ini, memang udah tim-tim yang boleh dibilang tidak diunggulkan dibanding Denmark dan Inggris, tapi mereka punya peluang di situ. Nah, bahkan head to head ibaratnya melawan Serbia juga, itu adalah tim yang memang harus mereka dapat poin, dan mereka udah melaksanakan itu. Dapat poin 1 melawan Serbia dengan skor 1-1, kemudian dapat poin 1 lagi melawan Denmark dengan skor 1-1 juga. Dan 2 poin ini adalah modal mereka untuk mengalahkan Inggris. Dan Inggris juga ya seperti yang disebutin tadi ya. Ya mungkin inilah era yang tanda tanya mereka, apakah era kegelapan? Ya namanya aja singa, ini nggak bakal keterekam kok ini. Jadi saya kira Slovenia bisa memenangi laga inilah. Dan formasi mereka juga nggak berubah kok, 4-4-2 dan 4-4-2 di 2 laga terakhir. Dan saya kira formasi ini akan tetap untuk melawan Inggris. Inggris bakal kesulitan. Oke, jadi memang patut diperhitungkan benar Slovenia ini. Kan Denmark juga termasuk yang dijagokan, tapi ternyata bisa imbang bisa diimbangin. Gimana nih Bung Will? Nah, masalah kegelapan katanya. Gimana? Ya, sebenarnya
pakai kacamata tim itu. Apa filosofinya nih kalau dari? Kalau nanti Inggris menang pasti ada pesta kembang api gitu kan. Oh gitu. Jadi takut silo gitu pesta kembang api jadi. Bersiap buat kemenangan. Iya, ini bersiap buat kemenangan. Klasik, biasa lah itu alasan klasik gitu. Jadi sebenarnya Inggris kalau bisa mengubah strateginya atau membongkar pasang pemain-pemainnya ini bakal kemungkinan pasti menang lawan Slovenia dan bisa memuncaki grup C ya. Tapi kira-kira bakal dilakuin nggak sih sama pelatih? Saya harap Gareth Southgate mendengar perkataan saya ini ya di podcast saya. Mohon nanti teman-teman editor ya. Ini tolong segera dinaikin biar Gareth Southgate dengar di Inggris. Bentar, saya telepon dulu. Bro, itu permainan jangan kayak kemarin lah. Ya, aman-aman. Ya, udah aman tuh, udah aman. Ya, saya harap Southgate ini memang membongkar pemain-pemainnya dan lebih jeli lagi melihat potensi-potensi pemain-pemain yang memang lagi main bagus ya. Kayak tadi saya sebutkan Kobbie Mainoo, Cole Palmer, ada Phil Foden dan trainer Alexander-Arnold ini memang nggak cocok bermain di gelandang seperti yang sudah dipasang di permainan-permainan sebelumnya. Kembalikan aja tren Alexander-Arnold ini sebagai bek kanan, sebagai posisi naturalnya agar suplai bola dari sayap ini bisa bisa lebih bagus untuk striker-striker Inggris gitu ya. Kayak pengen mencoba terobosan baru kali ya si Gareth Southgate ini, cuma ternyata agak blunder gitu ya. Jangan sampai The Three Lions ini jadi tiga singa, jangan jadi 3 kucing main. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan ternyata strategi perubahan pemainnya tuh malah dilakuin setelah di babak gugur ya? Iya, fase gugur. Fase gugur. Mungkin nggak sih, jadi buat pertandingan lawan Slovenia nanti justru masih tetap dengan formasi yang sama? Ya kalau misalkan Gareth Southgate tetap memasang pemain-pemain yang itu aja sebenarnya ini bakal jadi bencana buat Inggris. Apalagi media-media Inggris kita ketahui sendiri memang gemar sekali mengkritik timnas Inggris. Bahwa Inggris bermain jelek sedikit pun media Inggris selalu bersuara dan segala macam. Dan ini memang harus diperhatikan oleh Gareth Southgate di akhir era kepemimpinannya di timnas Inggris, karena kita ketahui Southgate memang bakal berakhir kontraknya di Desember tahun depan. Ini menjadi momentum buat Southgate untuk membuktikan bahwa saya memang layak jadi pelatih timnas Inggris gitu. Apalagi lawannya Slovenia. Slovenia tidak punya sejarah bagus di Euro 2004. Walaupun di sana ada Benjamin Sesko striker, tapi tidak sebagus waktu Slovenia bermain di Piala Dunia. Di sana ada Zlatko Zahovic segala macam dan ini memang ya menurut saya tetap Inggris bisa mengatasi Slovenia. Oke, tapi dengan kalau misalkan dengan pemain formasi yang sama, apakah Slovenia bakal pede nih untuk mengalahkan Inggris? Ya, gambaran tadi yang disebutkan Bung Willy itu kan bentuk tekanan. Bahwa Inggris memang sudah tertekan. Itu adalah bentuk tekanan ya. Kan jadi kalau gitu. Itu adalah tekanannya di Inggris. Jadi Slovenia bahkan tanpa tekanan. Kalaupun ya Sesko yang kemarin diragukan untuk tampil melawan Inggris karena memang ditarik keluar ya. Ya udah menyatakan bahwa dirinya siap. Dan memang ya kerjasama tim di Slovenia ini cukup bagus sekali ya di 2 laga ini. Ya boleh dibilang yang patut diwaspadai Inggris adalah bagaimana mereka bisa melakukan peluang untuk pencetak gol itu dalam satu pertandingan itu lebih dari 10 dan 11 kali. Jadi dengan shot on target itu ada 3 shot on target. Dan ini yang harus diwaspadai Inggris. Makanya saya bilang ya yang tertekan di sini sebenarnya Inggris. Kalaupun Inggris merubah dengan segala macam, mungkin ya merubah dengan ya meracik-racik ya tren Alexander-Arnold ditempatin di posisi yang seperti yang di Liverpool misalkan Kobbie Mainoo. Saya kira ya ini ngelawak sih ibaratnya kenapa nggak dari kemarin gitu ya, kenapa nggak di laga perdana gitu. Malah jadi pertanyaan justru ketika dia mengubah itu ya kalau Slovenia memang udah siap untuk laga terakhir ini. Karena laga terakhir ini ketika mereka melihat kemarin yang lolos itu adalah di grup A ya yang udah kelar, kita sebut yang lolos Hungaria dengan selisih golnya juga ya bisa digeser lah untuk kan ini yang diambilkan 4 peringkat terbaik ketiga ya. Nah, jadi mereka akan mengincar itu, tapi dengan posisi sekarang yang di klasmen di mana Inggris hanya punya 4 poin, Denmark hanya 2 poin, mereka 2 poin. Saya kira mereka berhasrat untuk memenangi ini dan pertarungannya nanti adalah siapa yang juara grup dan runner up. Itu yang akan mereka incar. Jadi Slovenia akan mati-matian di laga ini.
Oke, tapi mungkin nggak sih bisa mengalahkan Inggris untuk menjadi juara grup? Justru ini kesempatan mereka untuk mengalahkan Inggris. Berarti dengan tekanan ya? Sangat mungkin sekali dong. Sangat mungkin sekali. Kan tadi udah dibilang dari awal udah era-era kegelapan, udah tampak di sini. Dan Slovenia ini bermain tanpa beban dibandingkan tanpa beban karena Inggris. Memang ya Slovenia ya seperti apa ya yel-yel supporternya ya go Slovenia gitu. Dari luar masuk ke dalam juga udah tampil meskipun pemain-pemain mereka ya kalau dalam catatan ya itu kan tidak banyak ya di tim-tim besar ya kalau kita lihat ya seperti paling ya CSKA, Leipzig ya tentu tim besar maksud saya tim-tim yang lain itu tidak ada seperti yang di Arsenal ataupun Benfica ataupun di Barcelona. Justru ada Panathinaikos yang memang ya liga-liga Yunani ya. Orangnya kemudian ada juga dari Liga Italia, Udinese. Jadi tapi justru pemain-pemain yang di bawah ini memang pemain-pemain yang cukup ya mumpuni dan pengalaman itu buktinya adalah mereka bisa tanpa kehilangan poin di 2 laga. Jadi mereka untuk begitu siap untuk melawan Inggris. Oke, gimana nih? Kira-kira bakal disusul direbut nggak posisi juara grupnya sama Slovenia? Walaupun publik sendiri, Inggris sendiri memang meragukan Inggris bakal semoncer Piala Eropa sebelumnya, mungkin ini adalah peluang untuk Inggris dengan pemain-pemain mudanya yang baru dipanggil oleh Gareth Southgate. Ini ingin membuktikan bahwa Inggris memang bisa tampil baik dengan pemain-pemain mudanya. Apalagi ditambah nanti dengan doa dari Pangeran Charles juga nanti bakal berdoa, Pangeran Harry, Pangeran William nanti bakal berdoa buat timnas Inggris ini biar bisa lanjut ke babak 16 doa dari Royal Family itu ya. Dari Royal Family ini bakal habis-habisan berdoa nih ya. Nanti dalam pertandingan bakal berdoa dan ini mungkin yang saya bilang tadi bahwa Southgate memang harus merombak timnya, harus merombak timnya, harus betul-betul merombak timnya, dan tidak melulu mengandalkan pemain-pemain yang selama ini dia mainkan. Ya harus ya Kobbie Mainoo lah, Cole Palmer lah dipasang atau strikernya Ollie Watkins dan ini saya yakin bakal menang lawan Slovenia jika Southgate memasang pemain-pemain tersebut. Oke. Tapi ini Slovenia juga disebut-sebut mungkin aja nih bisa digeser posisinya sama Serbia, gimana nih? Ya, jadi itu yang saya sebut tadi. Jadi mereka memang kalau untuk peringkat 3, kalau Serbia kan lawan berat, ketemunya kan Denmark. Sih, dan betul, Denmark kemarin boleh dibilang kecil sebenarnya kan, ya. Denmark kemarin itu sebenarnya ya Inggris beruntung imbang lawan Denmark. Ya, kalau kita lihat juga di pertandingan kemarin kan. Jadi Inggris itu beruntung banget tuh imbang lawan Denmark. Nah, makanya itulah menunjukkan bahwa Denmark itu berbahaya. Nah, Slovenia justru keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ketika memang Inggris ini kan tim-tim yang kekurangan sosok pemain yang punya leadership ya. Jadi mereka tidak membawa ya Henderson meskipun udah tua ya tapi leadershipnya ada di situ. Jadi memang lini tengah yang mengatur serangan tempo permainan itu mereka tidak punya sama sekali Inggris. Dan ketika mereka melakukan penyerangan itu rata-rata menyisakan paling 2 pemain back tengah itu yang bisa sering diambil alih oleh sayap-sayap lawan sebenarnya. Itu yang harus diwaspadai oleh Inggris sebenarnya. Dan Slovenia ini memang tim yang ya cukup padu sekali ketika misalkan dan Šeško ini adalah striker yang bisa memanfaatkan ya ruang sekecil apapun. Dan Slovenia itu tadi peluang untuk mencetak gol itu mereka sampai 10 sampai 11 kans untuk mencetak gol. Bahkan mereka tak sungkan untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh Inggris. Ketika tendangan dari luar kotak penalti terarah, apabila kiper tidak bisa memantulkan keluar, ya otomatis kan bola perebutan dong. Nah, itu yang akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain Slovenia. Itu yang menjadi catatan yang harus diwaspadai oleh Inggris. Saya kira justru Slovenia yang punya kans untuk memenangi lagi ini. Kalaupun imbang, Inggris saya sebut ya mungkin beruntung lagi bagi Inggris. Tapi untuk berada di posisi runner up mungkin nggak kira-kira? Jangankan runner up ya. Bisa ya untuk mungkin. Nggak mungkin. Wah. Ada perbedaan. Iya, karena kalau sampai Inggris kalah gitu kan, ya otomatis malu kan. Tapi kita mah pede aja ya. Siapa sih yang nggak bisa ngalahin Inggris gitu ya? Siapa yang nggak bisa ngalahin Inggris meskipun secara ya head to head mereka ibaratnya ya sudah sangat jarang ya bertemu.
Dan saya kira ya inilah kans untuk Slovenia dengan formasi yang serupa. 4-4-2 ini adalah formasi kalau kita ingat ke belakang, mungkin era-era 2010-an ya kali ya. Kalau sekarang kan sudah sangat berubah sekali ya. Ada 3-5-3, 4-3-3, tapi mereka tetap di ya klasik kalau kita sebut ya, mungkin klasik saat ini 4-4-2. Tapi jangan melihat di 4-4-2-nya, bahkan di 4-4-2 ini di lini tengah ada yang penyerang yang memang bisa ditarik untuk menjadi sayap atau gelandang dari sebelah kiri Slovenia. Jadi memang mereka bagaimana biar transisi menyerang bagus, kemudian transisi bertahan bagus. Jadi formasi 4-4-2 ini saya kira ideal untuk melawan Inggris, di mana Inggris tidak mempunyai ya leader di lini tengah. Ini yang akan mereka kuasain. Makanya saya menunggu partai ini untuk kemenangan dari Slovenia. Oke, juga tadi banyak shot on targetnya juga gitu ya. Nah, gimana tuh dengan kelebihan-kelebihan dari Slovenia? Masih pede nggak dengan kembang api yang sudah diantisipasi dengan kacamata hitam itu? Inggris sudah gentar, tetap tidak gentar. Saya yakin Inggris bakal bisa mengatasi tim Slovenia, tim sekelas Slovenia ini kan, walaupun Slovenia memang punya semangat Balkan, ciri khas tim Balkan. Inggris ini memang bisa bisa berbicara banyak lah nanti lawan Slovenia. Apalagi Southgate bakal belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya bahwa dia akan melakukan evaluasi, dan saya yakin kalau misalnya Southgate mau merombak pemain-pemain itu ya, memang bisa menang. Tapi harus diingat dulu, Southgate ini tipikal yang keras kepala. Jadi ketika memang tekanan mengubah gitu kan, dia tidak melakukan itu. Dan itu kesalahan yang ya mungkin sangat fatal bagi Southgate ya. Padahal kan kita harus mempertimbangkan juga pemain-pemain yang sebenarnya bisa membawa Inggris lebih baik. Biar nggak ada Brexit lagi. Biar nggak ada apa? Biar nggak ada Brexit lagi. Brexit apa? Ya, pokoknya kita tidak akan membahas Brexit kayak gitu. Karena gini, jadi itu adalah bagaimana kalau sepak bola kita harus fokus di sepak bola ya. Kita nggak bakal bahas yang dari luar. Karena bagaimanapun kalau ngomongin pembahasan di luar itu sebenarnya ya pembahasan antar kita. Padahal kalau sepak bola ya sepak bola profesional ini cukup sangat profesional sekali. Jadi ya itulah tanda-tandanya memang tekanan di Inggris. Jadi kembali lagi. Jangan bawa yang eksternal ya, paham nih host ini. Kembali lagi ya, kita nggak bahas yang di luar, tapi bagaimana memang ya seperti suasana yang sangat dingin di siang hari ini, penuh AC. Penuh AC. Ya, sedingin penuh melihat lawan. Ya, dan fans Inggris gila luar biasa besar loh. Iya. Makanya sudah siap menangis nggak? Gitu. Sudah siap menangis ya nih. Tapi kalau misalkan angka nih kita skornya dengan pengen dengar skornya. 3-1 Inggris. 3-1, oke. Ya 2-1 aja deh. Kasihan juga kan kalau 2-0 saya bilang. Dia nggak pede loh. 2-1 lah. Yakin menang tapi nggak pede dengan skor. 2-1, 3-1, 2-1. Karena bagi saya kan 2-0 nih, 2-0 terus dikasih lah, kasihan nih Inggris, ya kasihlah 1 gol ya. Gol kasih ya. Jude Bellingham nanti bakal golin. Ya beli. Masalahnya ini 4-4-2 dan mereka transisi menyerang bertahannya bagus. Bellingham aduh. Oke, coba nanti kita lihat ya. Tapi ini ada pertandingan yang juga cukup seru, ada Denmark versus Serbia. Ini Denmark, Bung Raf ya menjagokan ya. Denmark ini kan juga diperhitungkan bisa jadi juara grup. Ya. Nah gimana nih? Kira-kira bisa nggak? Iya, sangat bisa ya. Karena kemarin mereka udah terbukti ya. Mereka sebenarnya saya bilang ya kerugian di mereka ketika hanya bermain imbang 1-1 lawan Inggris. Karena Inggris tidak dalam top performa ya. Meskipun dia jagokan. Tapi inilah kerugian di Denmark ketika cuma meraih hasil imbang. Ya, kata-kata ini sebenarnya harusnya di Inggris tuh, tapi kan Inggris nggak sadar ya kan. Ya, akhirnya Inggris maning, bro. Akhirnya itu kan. Nah, akhirnya itu yang membuat kerugian di Denmark. Dan Denmark ini yang memang kalau dilihat dari pertandingan terakhir yang melawan Inggris itu, saya kira mungkin skema yang sama, 3-5-3 akan mereka gunakan untuk melawan Serbia. Di mana di Serbia untuk Serbia juga kan lagi lagi terserang juga ya dari luar
ya, pertandingan ya, dari luar pertandingan. Jadi non teknis lah kalau kita sebut ya. Ada memang sekarang kalau kita lihat ya mereka lagi rasis ya, ada isu-isu seperti itu. Jadi tekanan memang ada di Serbia. Oke. Tapi nih kalau misalnya kita bahas soal juara grup lagi, tadi kalau misalnya kita balik lagi Inggris nih, kira-kira apakah yang memungkinkan tuh Denmark atau Slovenia? Inggris kan dong, juara grup pasti Inggris. Tapi kan ini banyak juga yang tadi kan Bung Raf bilang Slovenia bisa, Denmark bisa. Tapi kalau misalkan yang kira-kira mengancam siapa nih? Kalau di atas kertas mah semua bisa. Ini kan di atas lapangan masalahnya. Jadi tetap aja bakal tetap bertahan gitu ya di juara grup ya. Justru karena ini di atas lapangan makanya Inggris segala kemungkinan terjadi sebenarnya kan. Gitu Bang. Aduh kasihan diri serang sendiri. Jadi mari kita bahas Denmark Serbia. Cukup siapkah Serbia? Nah, gimana toh? Serbia, memang Serbia ini kalau dari komposisi pemain memang nggak masalah ya sebenarnya. Serbia ini masalahnya adalah non teknis ya, di luar timnas Serbia sendiri ya. Bahwa kemarin ada kabar terbaru Serbia ingin mundur dari event Euro 2024 ini memang cukup mengejutkan, apalagi memang penyebabnya adalah isu-isu rasis ya, bahwa fans-fans Kroasia dan Albania ini mengejek tim-tim Serbia ini sebagai pelaku genosida waktu era Yugoslavia lalu, dan ini memang sangat disayangkan ya ketika pertandingan sepak bola dicampur adukan dengan politik, dan ini menjadi masalah tersendiri buat Serbia sebenarnya. Ini bakal mempengaruhi mental pemain-pemain Serbia waktu lawan Denmark. Dan Denmark juga bukan tanpa masalah ya sebenarnya. Striker MU Rasmus Højlund ini belum bisa membuktikan diri sebagai pencetak gol di Euro 2024. Dan ini pemain-pemain Denmark ini tidak bisa mengimbangi Christian Eriksen yang memang lagi tampil gacor nih di Euro 2024. Striker Denmark ini praktis hanya Rasmus Højlund dan Yusuf Poulsen yang ada di depan, dan ini tidak bisa berbicara banyak di Euro 2024. Ya, terbukti bahwa Denmark ini baru sekali gol kalau nggak salah Christian Eriksen ya, 1 gol aja Christian Eriksen, dan itu juga dari kaki gelandang bukan dari striker. Ini memang jadi masalah tersendiri di tim Dinamit, bahwa mereka harus benar-benar mencari ramuan atau racikan yang pas untuk pertandingan terakhir demi meloloskan timnya ke babak 16 besar. Oke. Tapi Serbia sendiri sebenarnya kan tadi dibilang kalau ternyata untuk pemainnya sendiri nggak ada masalah ya, cuma karena ada isu doang. Tapi kira-kira bisa masih tetap maju, bisa menjadi juara 3 lah ibaratnya grup, menggeser Slovenia. Serbia sementara ini di grup baru mendapat 1 poin, dan itu kemungkinan memang tipis ya harapan ya, karena di sana masih ada Slovenia juga yang masih bisa berebut, dan mungkin peluangnya tidak sebesar Slovenia. Serbia ini walaupun secara materi pemainnya memang Serbia nggak jelek-jelek amat ya. Di sana ada Sergej Milinkovic-Savic, ada Dusan Vlahovic, ada striker Fulham itu siapa namanya? Jadi lupa gue striker Fulham itu. Saya juga lupa siapa ya. Itu deh pokoknya bisa di-search. Tapi memang lupa gue. Mitrovic, Alexander Mitrovic. Makasih penonton. Ya. Dan tapi kan Mitrovic udah nggak jelek-jelek amat sebenarnya Serbia ini kan. Yang jadi masalah adalah masalah non teknisnya ini Serbia kan. Tapi kalau keputusan untuk mundur atau tetap lanjutnya itu kapan? Ada info lagi belum Bang? Sampai sekarang memang belum ada info. UEFA belum memutuskan apakah Serbia ini bakal lanjut atau tidak. Walaupun keberatannya memang sudah disampaikan oleh PSSI-nya Serbia bahwa mereka sangat menyayangkan ulah-ulah fans dari Kroasia dan Albania ini yang ya isu-isu rasis ya, ini sangat disayangkan banget. Sepak bolanya harus dicemari oleh isu-isu seperti ini. Dan memang sejarahnya memang kelam. Jadi meskipun udah puluhan tahun ya tetap terbawa sampai saat ini. Ya. Oke. Berarti di sini bisa dibilang Denmark justru yang bermain tanpa beban ya? Kalau dibilang tanpa beban, ya beban itu pasti ada. Seperti yang disebutin Bung Willy tadi ya. Yang belum pada mencetak gol itu. Iya, jadi tapi ini memang menarik ya, karena Rasmus Højlund ini juga boleh dibilang meskipun dia tidak mencetak gol, tapi dia kadang nih di fase-fase yang genting dia bisa mencetakkan gol. Nah, kemudian kalau mungkin evaluasi mereka ya dari pertandingan melawan Inggris kemarin, mungkin Kasper Hjulmand ini kan sudah mencoba tuh bagaimana melakukan
upaya tendangan dari luar kotak penalti oleh para pemainnya. Tapi kan ini kerap nih yang kebentur, kerap bisa diantisipasi oleh back-back lawan. Nah, ini yang harus memang kreasi-kreasi serangan yang harus memang dibangun oleh Denmark saat ini. Kalau untuk ball possession, saya kira ya siapa sih yang meragukan Denmark bisa memenangi ball possession melawan Serbia. Ditambah satu lagi di keuntungan mereka ya seperti tadi, di saat Serbia mulai digoyahkan nih oleh isu-isu di luar dari sepak bola, di luar dari pertandingan, ya itu yang harus dimanfaatkan oleh Denmark sebenarnya. Dan saya kira kalaupun menang, Denmark ini ya tidak bisa mencetak banyak gol kalau untuk melawan Serbia, karena pertandingan ini pasti akan tetap ketat. Iya, betul. Pasti akan tetap ketat. Sisa Denmark ini bagaimana mereka memang mengincar posisi juara grup. Karena kalau mereka runner up grup akan berbahaya sekali. Ketemunya sama Jerman, tuan rumah. Ya, itu yang mereka khawatirkan. Jadi mereka akan mengincar kemenangan. Tapi saya kira kemenangan mungkin ya 1-0 atau 2-0 lah, mungkin itu yang paling bisa diraih oleh Denmark. Denmark, oke. 2-0 atau 1-0, ya. Berarti Serbia nggak dikasih gol sama sekali. Serbia kalau kita lihat pertandingan sebelumnya memang si Aleksandar Mitrovic ini memang beberapa kali yang mengancam gawang Slovenia waktu itu ya. Dan mereka dia juga punya banyak shot on goal, kalau tidak salah 5 atau 4 shot on goal mereka di gawang Slovenia. Dan Mitrovic ini memang bisa jadi ancaman untuk tim dinamit Denmark. Bahwa Denmark memang harus mewaspadai Aleksandar Mitrovic ini walaupun usianya sudah tidak muda lagi, dan ini tetap bisa jadi ancaman dan andalan buat Serbia. Saya yakin walaupun ada hal-hal non teknis yang sedang dilanda Serbia, bahwa ini bisa jadi pelecut buat tim Serbia untuk membuktikan bahwa Serbia memang layak. Betul. Jadi ajang pembuktian ya, apalagi ini pertandingan terakhir ya. Ya, apalagi ini pertandingan terakhir, dan ini memang jadi ajang pembuktian Serbia bahwa gue bisa gitu loh. Serbia bisa, walaupun sekarang masih jadi juru kunci, mungkin nanti bisa mencuri kemenangan lawan Denmark. Tipis-tipis aja lah, mungkin 1-0. Nggak dikasih juga gitu. Kalau tipis aja lah. Kalau menurut saya untuk meraih hasil imbang itu sulit ya melawan Denmark ya. Karena Denmark apabila mereka udah kebobolan pasti ngincar hasil imbang. Karena memang poin kan, secara poin kan mereka 2 nih. 2, kemudian ya Slovenia 2. Serbia 1 dan Inggris 4. Jadi ini kan mereka 2 ini, Slovenia sama Denmark ini memang menghindari peringkat 3 terbaik sebenarnya. Ibaratnya bukan menghindari sih, ibaratnya meskipun udah boleh dibilang peluang mereka lebih besar di peringkat 3, tapi mereka ingin mendampingi di runner up. Nah, mendampingi siapapun itu akan di runner up. Cuman Denmark memang mengincar kemenangan. Karena mereka di sisi lain mereka punya kans nih ke Slovenia, di mana kan Slovenia cukup tampil bagus ya. Kiper Slovenia Jan Oblak ya, itu memang kiper yang cukup brilian, di Atletico Madrid juga bagus. Jadi mereka ada nih ibaratnya ya pasti Slovenia akan memberikan tekanan ke Inggris, dan kesempatan itu harus mereka manfaatin untuk meraih poin melawan Serbia. Kembali lagi bagaimana memang nantinya di sini formasi 3-5-3 ini yang memang sering dilakukan oleh Hjulmand, agak susah memang. Hjulmand ya kalau bahasa. Agak susah memang nama-nama Denmark ini. Bagaimana bisa membuat kreasi-kreasi yang lebih tajam lagi, karena memang dari sisi penyerangan Christian Eriksen memang cukup bagus sekali di Euro ini. Sisa seperti yang dikatakan oleh Bung Willy tadi, bagaimana striker lain ataupun gelandang lain bisa mengimbanginya. Saya kira melawan Serbia mereka bisa atasi, dan ya kemenangan ya seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau misalkan kita bicara kalau Denmark benar bertahan sebagai runner up, nanti akan bertemu sama juara grup A, itu siapa? Jerman ya. Iya benar. Jadi PR juga ya. Jadi itu yang memang mereka hindari ketika ketika mereka hanya berposisi runner up, mereka akan ketemu tim kuat. Dan di Euro 2020 yang digelar 2021 kan mereka kalah perempat final ya, yang melawan Inggris. Dan kekalahan mereka juga
own goal, kemudian akhirnya 2x15 kebobolan tuh oleh Harry Kane. Dan ini akan catatan-catatan yang tentunya akan mereka pelajarin. Kemudian sayangnya memang secara head to head mereka ini ketemunya tahun 2022 meskipun Denmark menang 3-0 melawan Serbia. Cuma kan karena ini 2022 sekarang 2024 kan nggak bisa jadi patokan ya kalau dalam sepak bola. Beda tadi kalau 3 atau 2 bulan lalu itu masih kemungkinan masih bisa kita rabat. Cuman saya kira Denmark udah lebih siap di laga ini. Oke. Tapi kalau misalkan juara grup C ini akan bertemu peringkat 3 ya dari grup D, E atau F. Iya, D, E, F. Jadi memang itu yang saya kira kalau kita cari juga kan, misalkan di kemungkinannya juara grup D. Grup D itu kan Belanda, kemudian kalau di grup E ini antara ini yang paling memungkinkan semua nih. Cuman saya mungkin Belgia mungkin kalau di juara grupnya. Nah, kemudian atau di F itu kan boleh dibilang ada Portugal ya. Nah, cuma kan pemenang grup C itu kan sebenarnya mereka akan ketemu peringkat 3 di DEF ini. Jadi peringkat 3 itu antara mungkin ya Ceko atau Georgia mungkin, kemudian ada peringkat 3 mungkin ya itu tadi Slovakia bisa jadi atau ya Rumania atau Ukraina. Ya itu yang paling memungkinkan atau mungkin Austria. Jadi hal-hal itu. Jadi saya kira pemenang dari grup C ini akan punya kans lebih enak di babak 16 besar. Nah, itu makanya ya dibandingkan dengan Jerman ini ketemu Jerman ya. Itu bakalan Inggris nanti puncak-puncaknya karena lawannya relatif mudah setelah itu. Bisa jadi juara Euro 2024 nih Inggris ini. Oke, kita bakal lihat nanti ya. Jadi intinya tadi 2-0 ya untuk lawan Serbia dan 1-0 juga untuk kita. Oke. Kita akan melihat nanti apakah prediksi dari Bung Ian Kasela atau Bung Rafsanjani yang akan tepat atau setidaknya mendekati buat Tribuners dan Sobat Koeka yang juga punya prediksi skor untuk pertandingan Inggris versus Slovenia dan Denmark versus Serbia pada Rabu 26 Juni 2024 nanti bisa tulis di kolom komentar. Inggris. Tapi tenang aja, saya berapa kali ya udah dibawa di super prediksi ya. Scotland Jerman saya tepat. Kemudian Inggris saya tepat. Jadi saya bilang kan ya Inggris beruntung ketika 1-1. Nah, dan saya juga kemarin Swiss Jerman, saya bilang wah Swiss punya kans untuk memenangi laga, saya bilang. Cuman kemarin imbang, beruntung banget itu Jerman imbang lawan Swiss. Dan kali ini, wah jadi sudah tahu kan. Kayaknya dia lebih jadi paranormal gitu. Jadi begitulah teman-teman Tribun semua. Oke, kita akan melihat nih apakah akan bener lagi nih prediksi dari Bung Rafsanjani. Dan Tribuners nanti kita lihat ya bagaimana keseruan pertandingannya lusa. Dan sekian super prediksi Euro 2024 kali ini. Saksikan prediksi-prediksi selanjutnya apakah akan sesuai. Dan untuk itu saya Giok Mengwan dan juga Bung Willy dan Bung Raf pamit undur diri. Sampai jumpa. Slovenia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.